Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Kali ini kita bersama dengan Bapak Al-Ustadz Dr. Salihuddin Hashim SPDI MSI. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin bincang-bincang bersama dengan beliau, karena menurut saya kalau dalam kacamata dakwah tuh segala fenomena kehidupan pasti bisa didiskusikan, Ustaz, ya. Nah, ini terkait masalah, Ustaz, terkait masalah debat capres kemarin. Sebagai warga juga kan kita ini pengamat, Ustaz. Kita juga bisa melihat dan kita tentu punya harapan dari itu. Nah, kita melihat ya tentu kan harapan kita, pemimpin kita di masa yang akan datang ini, ya kalau bahasa orang umumnya di sini nih, atau mungkin bahasa Indonesia bukan kaleng-kaleng. Itu mungkin kita inginkan itu betul-betul pemimpin yang siap betul-betul menanggung penderitaan rakyat. Bukan maksudnya menanggung itu bukan dalam artian dia harus menderita, tidak, tapi bagaimana dia bisa merasakan itu sehingga ada kepedulian. Karena ini tentu sebagai masyarakat, saya kira harapan kita semua, kami dan para pemirsa, tentu kita ingin hari ini lebih baik daripada kemarin, Ustadz, ya, dan besok jauh lebih baik daripada hari ini. Barangkali Ustadz bisa menggambarkan simpulan Ustadz ini sebagai seorang akademisi, karena Bapak Ustadz kan sebagai seorang dosen pimpinan pondok. Tentu nih kebetulan kan kita lihat panelis kemarin juga orang-orang akademisi, Ustadz, ya. Mungkin ada tanggapan menarik, Ustadz, terkait masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Izinkan kami mengawali dengan sebuah pernyataan. Setiap orang ada masanya. Ya. Dan setiap masa ada orangnya. Ini ungkapan yang sebetulnya dipahami oleh semua orang. Kebanyakan di antara kita insya Allah memahami peribahasa ini. Setiap orang ada masanya Dan setiap masa ada orangnya. Iya. Ada kaedahnya juga itu. Nah, jelas bahasa umumnya begitu. Ketiga calon ini, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Iya. Mereka tentu putra terbaik bangsa kita. Iya. Beliau-beliau ini bisa menjadi calon presiden sudah melewati berbagai macam seleksi alam. Masing-masing mereka ini menapaki sejarah hidupnya, ya. Ada yang berasal dari kalangan akademisi seperti Anies Baswedan, militer Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo ini juga seorang politisi birokrasi yang juga mengawali dan menjalani perjalanan karir politiknya itu sangat panjang. Nah, pendapat saya pribadi, ya, saya secara pribadi, ya, tentu pemirsa juga punya pendapat ya yang beragam. Dan ini kita masing-masing boleh dong memberikan cara pandang kita masing-masing, kan? Negara kita demokrasi. Iya. Kenapa saya mengatakan? Kita bicara. Iya. Kenapa tadi saya mengawali dengan ungkapan setiap orang ada masanya. Iya. Sekarang ini, menurut saya itu masanya Anies Baswedan. Masa beliau. Ya. Buktinya debat pertama capres kemarin itu sangat kelihatan. Siap, ya. Siapa yang benar-benar menguasai topik pembicaraan, siapa yang matang mengunyah materi itu. Ada orang mengatakan semua apa yang disampaikan beliau itu daging, ya kan?
kemudian juga bagaimana cara beliau mengekspresikan, tentu itu juga lahir dari pemahaman dan pengetahuan beliau tentang persoalan-persoalan itu. Beliau disindir, beliau dikritik, beliau tidak menunjukkan apa istilahnya itu pembelaan yang berlebihan sebagaimana misalnya, mohon maaf, Prabowo misalnya, ya, ketika beliau mendapatkan sindiran-sindiran, ya, umpan balik dari Anies Baswedan, itu kelihatan sekali bagaimana beliau tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengontrol emosi. Nah, kalau Ganjar Pranowo itu kelihatannya beliau itu bermain aman, memilih bermain aman, ya, di samping untuk menjaga popularitasnya yang kata para pengamat itu sudah mulai tersalip oleh Anies Baswedan. Ya, ataukah kemudian memang itu sebagai salah satu cara beliau itu menjaga kalau salah memberikan komentar itu akan blunder juga kan? Nah, jadi sekarang ini masa Anies Baswedan, zaman beliau, mohon maaf, kita sudah menitipkan harapan kita kepada Prabowo Subianto. Selama 2 periode, bagaimana harapan kita yang begitu besar, dan betapa kita terperangah begitu ya. Kalau di 2014, kemudian 2019 kemarin, bagaimana Prabowo itu menunjukkan taringnya ketika beliau berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Nah, sekarang beliau ini sisa mengaminkan saja, ya, mengulangi, ya, atau kemudian setiap pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu justru menegasikan bahwa secara tidak langsung Prabowo ini adalah perpanjangan tangan dari Pak Jokowi yang juga hari ini berpasangan dengan kebetulan anaknya Gibran. Jadi bagi saya secara pribadi, dan semoga ini menjadi harapan kita semuanya, ya, kita benar-benar menitipkan harapan kepada Anies Baswedan. Rekam jejak prestasi, ya, apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita, calon pemimpin kita yang bertiga ini, semua diketahui oleh masyarakat. Dan alhamdulillah, ya, ketika kita memantau pergerakan Bapak Anies Rashid Baswedan ini, beliau itu pasca debat kemarin itu, keesokan harinya beliau sudah langsung ada di Sumatera, datang bertemu dengan anak muda dan sebagainya. Ya, ini saya kira para pemirsa sekalian, mohon maaf, ini bukan subjektif ya, mengabaikan calon yang lain. Tapi menurut hemat saya kira kan Pak Ustadz yang dimintai pandangannya, mereka juga tentu punya pandangan. Jadi saya kira tidak usah ada ini rasanya. Ya, jadi saya close dengan sebuah statement bahwa sekarang adalah zamannya Anies Baswedan. Nah, tinggal kemudian bagaimana beliau melalui lika-liku, tentu lawan-lawan beliau juga tidak akan memberikan jalan yang begitu mudah kepada Anies Baswedan. Tapi kalau beliau benar-benar bisa memenangkan Pilpres ini, itu luar biasa, menjadi sejarah, ya. Dan kita menitipkan harapan yang sangat besar kepada beliau bisa membawa negeri ini, ya, kembali kepada zaman keemasannya sebagaimana dulu Soekarno dan Soeharto, gitu. Begitu, Ustaz. Baik, pemirsa, menarik sekali pembincangan ini, dan memang saya kira kalau kita bicara tentang politik, sekalipun kita ini tidak berpolitik praktis, biasanya juga kita ini tidak mau rugi. Senang juga tuh bincang-bincang politik, Ustaz. Yang menarik ini mungkin karena Ustaz tadi menggambarkan itu, saya kira ya pro dan kontra pasti. Yang menyaksikan nanti podcast ini pasti juga ada yang mengatakan hebat, ada juga yang mengatakan bukan itu yang saya maksud. Oke, itu demokrasi. Tapi saya mungkin lanjut, Ustaz. Saya ingin barangkali tahu kira-kira pandangan Ustaz ketika calon ini, sebab begini. Kalau tadi setiap masa ada orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, tapi setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, untuk bagaimana kita ini sehingga kemudian melihat bahwa memang masanya Pak Anies Baswedan, tentu kalau kita ini pribadi ya, secara ini pandangan Ustadz pastikan memandang bahwa ada di sisi kriteria yang memang dimiliki yang sangat cocok dengan zaman ini, masa ini. Karena tadi setiap masa ada orangnya. Nah,
ternyata orangnya menurut Pak Ustadz adalah Anies Baswedan. Saya ingin ketiga calon ini mungkin diangkat kelebihan-kelebihan dan mungkin hal-hal yang memang menurut kita ini belum sesuai dengan kondisi sekarang ini. Jadi ada 3 kata kunci ya, 3 kata kunci untuk ketiga calon ini. Yang pertama, Anies Baswedan itu kan seorang yang intelektual ya. Yang kedua, Prabowo seorang pribadi yang tegas, berwibawa, dan Ganjar itu orang yang sudah terframe ya, bahwa beliau adalah orang yang merakyat. Nah, pertama seorang akademisi, kedua seorang yang tegas, berwibawa, kemudian yang ketiga adalah merakyat. Nah, kita sebagai seorang pelajar, penuntut ilmu, mahasiswa atau masyarakat umum yang hari ini tentu kita selalu mengupdate informasi ya. Seorang pemimpin itu harus punya narasi. Seorang pemimpin itu harus punya narasi. Seorang pemimpin itu harus punya ide. Gagasan. Ya, punya gagasan. Agar apa yang dia narasikan, apa yang dia inginkan itu diketahui oleh masyarakatnya. Nah, kalau Anda ingin punya narasi, Anda punya ide, punya gagasan, suka tidak suka Anda harus menyampaikan kepada masyarakat. Ya. Terlepas dari persangkaan orang, apakah Anda hanya tukang cerita, ada yang mengatakan bahwa Pak Anies itu hanya banyak bicara, tidak ada karya. Buktinya, selama beliau memimpin DKI Jakarta, betul. Ya, betul. Prestasi itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri. Nah, seorang Prabowo Subianto dengan pengalaman beliau sebagai militer, ya, seorang jenderal, tentu beliau kalau diberi kesempatan juga memimpin negeri ini, ya, beliau tentu paham, ya, bagaimana wawasan Nusantara, ya, kemudian memahami geopolitik di kawasan Asia, ASEAN, bahkan dunia. Ya tentu beliau juga punya koneksi banyak ya dengan para pemimpin-pemimpin di negara yang lain. Tapi ini dari debat beliau kemarin itu memang benar-benar kelihatan beliau sedang kecapean barangkali. Sampai tidak bisa lagi menguasai diri, tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dan jawaban-jawaban beliau itu justru menurut pengamatan yang kita lihat itu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Artinya sebagai seorang pemimpin ya, pengendalian diri itu kan penting ya. Iya. Karena kan tidak menutup kemungkinan berhadapan dengan kondisi-kondisi yang memang memerlukan keputusan yang bijak. Kalau tidak bisa menahan diri nanti tidak bijak keputusan itu. Saya kira itu mungkin. Untuk Ganjar Pranowo, beliau juga kan tentu pengalaman memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Iya. Kemudian pengalaman beliau sebagai anggota DPR RI yang juga begitu lama, tentu ini juga menjadi modal besar. Sekiranya masyarakat ya memberikan amanah kepercayaan kepada beliau untuk mengelola negeri ini. Dan lagi-lagi tentu ini kembali kepada pilihan kita ya, masing-masing. Masih ada waktu selama kurang lebih 4 kali nanti debat ini. Ya, kita akan melihat ya ujungnya di mana itu. Bagaimana, sejauh mana kesanggupan, apakah masih ada peluang Prabowo untuk membalikkan keadaan? Ya, di debat berikutnya beliau bisa lebih meyakinkan pemilih, ataukah misalnya semakin merosot begitu? Nah, yang juga kita tunggu-tunggu ini bagaimana penampilan Gibran, ya, bagaimana beliau diperhadapkan dengan Muhaimin, ya, Prof Mahfud misalnya. Ya, yang katanya Gibran ini kan sebagai sosok yang benar-benar milenial, harapan zaman ini, apa benar? Nah, tentu ini juga waktu dan keadaan yang akan kita tunggu. Ya, saya kira hemat saya, memang ketiga calon pemimpin bangsa ini punya kans untuk memenangkan pertarungan. Tetapi ya zaman ini saat ini
angin sedang berhembus menuju kepada perubahan. Ya, perubahan. Dan itu juga sebetulnya yang diinginkan oleh agama kita. Ya, kita tidak boleh stagnan. Harus melihat ke depan. Perubahan dalam artian menuju perbaikan. Perbaikan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang, kita tahu bahwa reformasi ini kan musuh besarnya itu ada 3, yaitu KKN. Kelihatannya ini dirangkul semua dia musuh besar ini. Kita berharaplah bahwa warga Indonesia semakin hari semakin cerdas, apalagi era keterbukaan ini ya. Artinya kita tidak ada keterpaksaan dalam hal menentukan pilihan itu. Semua kita ini punya hak. Dan alhamdulillahnya hak tukang becak sama dengan haknya profesor, sama haknya dengan Pak Doktor. Nah, tidak ada bedanya. One man, one vote. Nah, itu dia. Jadi makanya memang kita berharap, maka melalui podcast ini juga kita coba menyumbangkan buah-buah pikiran kita sebagai bagian daripada bangsa ini. Mungkin kita juga ingin berkontribusi. Ya, jangan sampai misalkan dengan kalimat-kalimat yang Pak Ustadz sampaikan itu lalu kemudian ada yang kemudian pikirannya kemudian terbentuk dari ungkapan-ungkapan itu, lalu kemudian mencoba menganalisa, lalu menentukan pilihannya secara rasional bukan emosional, saya kira. Terus, ya, setiap orang punya dasar untuk memilih. Ya, kepemilihan kita terhadap salah seorang calon pemimpin juga erat kaitannya dengan latar belakang kita masing-masing. Ya, saya secara pribadi, antum, ya tentu kalau dari sisi kedekatan emosional, ya udah bisa kebaca dari 3 calon ini kita kemana kan? Saya kira begitu. Penonton, pemirsa di rumah dimanapun berada, ya monggo gitu ya. Ketiga calon ini masing-masing punya kelebihan sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Tetapi kita sebagai seorang muslim tentu ingin melihat agama kita ini tegak. Dan lagi-lagi kedua pasang Anies Muhaimin ini kan mantan santri, alumni pesantren. Masa seorang alumni pesantren, Mahfud juga, alumni pesantren. Ya, tentu kalau saya secara pribadi barangkali ya lebih condongnya ke Amin gitu. Amin. Pemirsa, kini ini masalah hak pilih kita. Kita cuma bincang-bincang ini menyampaikan apa yang layak kita sampaikan berdasarkan pantauan kita, pandangan kita masing-masing. Karena tentu kita ini sebenarnya sekarang era keterbukaan. Semua kita bisa melihat seperti apa sebetulnya ketiga kandidat ini, bahwa mereka sesungguhnya adalah ketiga-tiganya itu adalah putra terbaik bangsa ini. Tapi kita harus menentukan pilihan, Ustaz. Bahwa di antara ketiga yang adalah putra terbaik ini, tentu kita harus memilih salah satunya. Dan saya kira dengan berbagai argumen tadi, yang kalau kita melihat dari debat kemarin itu, makanya saya sengaja Ustaz mengundang kita diskusi, sebab sudah saatnya juga kita ini menjadi bagian daripada kondisi itu, sehingga apa yang kita sampaikan ini setidaknya mungkin pro dan kontra itu juga akan terjadi, tetapi harapan kita semua ini menuju perbaikan. Saya kira demikian, Ustaz. Iya, terima kasih pemirsa sekalian. Jangan lupa ya, tadi saya sudah memberikan kata kunci, setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Dan orangnya sekarang menurut kita siapa lagi dong? Baik, bisa. Saya kira bincang-bincang kita ini santai dan semuanya saya kira kita ngajak dengan senyuman, lalu kemudian kita masuk ke TVS berdasarkan pilihan masing-masing. Mari kita sama-sama tersenyum. Kita berharap bangsa kita ke depan ini jauh lebih baik daripada sekarang ini. Amin. Melalui hasil seleksi daripada kontestasi tahun 2024 akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.